Baik, selamat malam Ibu berdua. Sesuai dengan penugasan kita di alur demonstrasi kontekstual, untuk hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya, Ibu Sarah dan Ibu Siti. Masih semangat ya, Ibu Sarah dan Ibu Siti ya? Masih Pak. Oke, Semangat, baik. semangat. Oke, sesuai dengan alurnya yang sudah dijelaskan di LMS, di sini nanti ada beberapa tahap yang akan kita lakukan, yaitu ada prasupervisi, baru ke intinya, dan nanti pasca supervisi sesuai dengan peran kita masing-masing yang sudah ditentukan. Baik, untuk tahap yang pertama, saya sebagai supervisor, coachnya Ibu Sarah, coachingnya Ibu Siti ya, untuk tahap di kasus ini. Baik, nanti hitungan yang ketiga langsung kita mulai saja ya, Ibu Siti dan Ibu Sarah ya. Ya Pak, silakan Pak. Oke, baik. 1, 2, 3, action. Selamat siang Pak Santoso. Selamat siang juga Ibu Sarah, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, saya ingin mengganggu waktu Bapak sejenak. Saya ingin ada mau bercerita sama Bapak tentang pengembangan kompetensi. Bapak ada waktu Pak? Ada Bu. Kira-kira Ibu mau mengembangkan kompetensi apa Bu? Ini Pak, saya rencananya ingin melakukan praktik percakapan coaching menggunakan alus supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coachingnya Pak. Jadi saya nanti akan melakukan praktik coaching ini bersama murid. Bapak Santoso bersedia untuk mengamati saya saat melakukan coaching? Bersedia Bu. Bagian mana nanti Ibu menginginkan untuk saya amati dan nilai Bu? Saya ingin Pak Santoso mengamati dan melakukan penilaian saat saya melakukan percakapan coaching menggunakan alur Tirta dengan mengisi lembar observasi praktik percakapan coaching yang sudah tersedia, Pak. Baik Bu. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya kan Pak, penilaian terhadap kompetensi praktik coaching ini sangat baik dilakukan karena dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh si coach tersebut, Pak. Baik, kalau begitu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada hari ini? Harapan saya melalui percakapan kompetensi coaching ini, murid saya mampu memecahkan masalahnya yang sedang dihadapi. Baiklah kalau begitu, silakan Ibu melakukan percakapan coaching, saya akan menjadi pengamat atau supervisornya. Baik Pak Santoso, terima kasih. Baik Bu. Nah, kita lanjut ya Bapak dan Ibu untuk skenario yang kedua. Di skenario yang kedua, saya sebagai supervisor, coachnya Ibu Sarah, coachnya Ibu Siti ya. Untuk skenario percakapan ini di kasus ini, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Pada murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak mengikuti les privat tersebut. Bagaimana cara kita untuk menanggapi hal ini? Tujuannya yaitu untuk tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Baik, silakan boleh dilakukan percakapannya Ibu Siti dan Ibu Sarah. Baik, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, mulai. Selamat siang Ibu Guru. Bisakah saya minta waktu Ibu? Saya ingin ngobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh Bu? Halo Nak, selamat siang Nak. Wah, dengan senang hati. Mari sini Nak. Apa yang mau kamu ceritakan pada Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu.
Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Nah ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini loh Bu. Eh, terus ada lagi selain itu? Saya juga ingin memperbaiki cara belajar saya Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar Bu. Baik. Sebelumnya bisa kamu ceritakan kepada Ibu hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran tersebut? Nah gini loh Bu ya, saya bingung Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Bu. Ya nggak bisa dibilang ya gurunya Bu ya. Nah dalam pemberian nilai ulangan harian yang utama tuh Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut, Nak? Begini Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya Bu. Gitu. Lalu kamu bisa jelaskan lebih lanjut, apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat tersebut? Nah, saya merasa bahwa nilai yang diberikan guru itu tidak adil pada murid yang mengikuti les tersebut mendapat nilai yang bagus daripada punya saya, Bu. Oh, begitu rupanya ceritanya. Baiklah, baik. Ibu mulai memahami sekarang masalah kamu. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan yang menurut kamu tidak bagus, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman, Nak? Nah, apalagi ini, Bu. Saya juga merasa tidak nyaman, Bu, ketika guru tersebut sering menyindir murid-murid yang tidak mau ikut les sama beliau, Bu. Oh, gitu. Terus Ibu boleh tahu seperti apa bentuk sindirannya tersebut? Nah, gini katanya, Bu, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan belajar ya, katanya. Oh, jadi dengan kata-kata itu Siti merasa menjadi beban pikiran ya setelah guru tersebut berkata demikian. Ya jelas dong Bu, berarti kan secara tidak langsung beliau menyinggung saya dong, menyindir saya karena tidak mengikuti les, sedangkan yang nggak ikut les kan saya sendiri Bu. Oh, seperti itu rupanya. Iya Bu, jadinya saya nggak nyaman belajar sama beliau Bu. Aduh pusing saya Bu. Baiklah, baik-baik. Lalu menurut Siti selama ini langkah-langkah apa yang telah Siti lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal nilai yang kamu rasa tadi tidak memuaskan tersebut? Ya mau tidak maulah, saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut Bu. Kalau kamu bertanya kepada temanmu yang ikut les, seperti apa bunyi pertanyaanmu, Nak? Ya saya bertanya Bu, pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan oleh beliau Bu mengenai les privat tersebut Bu. Gitu. Lalu teman kamu jawab apa? Ya alhamdulillah sih mereka bilang lebih paham Bu dengan menyelesaikan latihan soal-soal karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal masalahnya Bu. Kalau teman kamu setelah ngikutin les sehingga mereka lebih paham, lalu kalau dari kamu sendiri kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Ya begini Bu, sebenarnya saya berencana menemui beliau tersebut untuk mengkonfirmasikan dugaan saya. Lalu kenapa tidak kamu lakukan, Nak? Ya saya masih ragu Bu, saya takut dimarahi. Dimarahi? Memangnya Siti pernah dimarahi sama beliau? Ya enggak juga sih Bu. Lalu kenapa tidak kamu coba? Benar juga sih ya Bu ya. Seharusnya saya mencoba untuk menemui beliau ya Bu. Bagus. Ya, harus kamu temui, Nak. Sehingga setelah kamu bertemu guru tersebut, lalu apa yang ingin kamu sampaikan, Nak? Ya, saya cuma pengen ngomong aja, Bu. Saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu juga saya ingin mengkonfirmasi ke Ibu apa alasan saya mendapatkan nilai kecil, Bu. Ya, Ibu setuju. Bagus. Ayo kamu lakukan itu. Selain itu, Nak, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Ya, itu Bu kelebihan saya. Saya suka belajar. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran setiap hari dan mengerjakan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika ada yang tidak saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini Bu, semenjak ada pandemi,
orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajanan. Ya terpaksalah Bu, saya membantu orang tua saya berjualan jajanan pada sore hari Bu. Oh gitu ceritanya. Terus Nak Siti, karena kamu membantu orang tua, apakah hal tersebut mengganggu belajar kamu? Saya rasa berpengaruh sih Bu, karena waktu belajar saya biasanya penuh ya, sekarang berkurang Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu yang kurang memuaskan tadi. Apakah disebabkan karena kamu tidak ikut les atau karena kamu memang kurang belajar diakibatkan kesibukan membantu orang tua? Wah, mungkin juga Bu, karena kurang belajar kali saya Bu ya. Nah, kalau begitu menurutmu apa yang bisa kamu lakukan, Nak? Nah, berarti terpikir sama saya nih Bu, untuk ikut les saya kan nggak mungkin ya Bu ya, karena saya tidak punya uang untuk bayar uang les. Tapi saya akan meminta bantuan Santoso, teman dekat saya Bu. Santoso ikut les kan, dan biasanya sih dia menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami Bu. Oh, jadi Santoso itu teman dekat kamu toh. Iya, saya tahu Nak Santoso itu anak yang baik. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran beliau tersebut, Bu, dan menyampaikan ke beliau bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Terus yang kedua, saya akan mengkonfirmasi ke ibu jawaban tes yang diberikan, soal mana yang benar dan soal mana yang salah. Yang ketiga, ya mau tidak mau, saya harus bisa membagi waktu, saya akan belajar lebih giat lagi, sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi, walaupun saya tidak ikut les, Bu. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan pada teman saya Santoso loh, Bu. Wah, bagus sekali rencana kamu, Nak. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, menurut Siti, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan semua rencana yang kamu sebutkan tadi, Nak? Ya, saya besok, Bu, akan menemui beliau, terus selain itu juga saya akan belajar lebih giat lagi. Baik. Kamu besok akan menemui guru tersebut dan untuk menanyakan nilai kamu apakah memang dapat nilai yang tinggi atau bukan. Lalu selain itu, selain menemui guru, siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini, Nak? Ya, yang pasti sih udah jelas Bu, ke siapa lagi saya minta tolong, orang teman dekat saya Pak Santoso yang selalu mengingatkan saya dan untuk selalu mengikuti, membantu cara saya belajar biar saya juga semakin smart. Ya, bagus sekali itu. Saya tahu Nak Santoso itu anak yang baik ya dan anak yang pintar juga. Jadi kamu bisa belajar sama dia. Oke, Ibu setuju itu. Lalu Nak, komitmen itu sangat baik untuk kamu lakukan. Aduh Bu, terima kasih banyak Bu. Wah, dengan bercerita ke Ibu ternyata luar biasa tergali semua keinginan saya Bu. Dan saya pun berpikir positif tentang guru saya Bu. Wah, terima kasih juga. Aduh Bu, makasih Bu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya Bu. Oke, apa ada lagi masalahnya Nakku? Kayaknya saat ini udah cukup deh Bu. Makasih ya Bu. Aduh, sudah plong banget di kepala saya Bu. Jadi saya bisa melakukan tindakan apa yang saya bisa lakukan. Terima kasih ya Bunda Sarah, Ibu Sarah. Iya, sama-sama Nak. Nah, sekarang kamu boleh masuk ke dalam kelas kamu kembali. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam sayang. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Siti dan Ibu Sarah. Saya sambil tersenyum ini melihat percakapan dari Ibu Siti dan Ibu Sarah. Ini terlalu menghayati ini ya. Nanti kalau rekaman videonya dilihat ini sangat luar biasa sekali ya, Ibu Sarah dan Ibu Siti. Baik, kita lanjut ya untuk tahap yang ketiga. Di tahap yang ketiga yaitu pasca supervisi. Langsung kita mulai saja ya. Ya, hitungan ketiga kita lanjut untuk kegiatannya. 1, 2, 3 bisa dimulai. Terima kasih Bu sudah saya bukan. Ibu guru. Saya coach ya tadi ya? Yes, Ibu sekarang. Terima kasih
Bu, sudah melakukan pengamatan selama proses praktik percakapan coaching menggunakan alur Tirta. Bagaimana Menurut Bapak? bagaimana menurut Bapak nilai performa dalam kompetensi tadi? Baik, luar biasa sekali ya Bu. Saya masih bapak-bapak ya, Ibu. 100% tulen. Baik, luar biasa sekali Bu Sarah. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Iya Pak, silakan Pak Santoso. Udah. Oke, baik, saya lanjut ya, Ibu berdua. Saat saya mengamati, Aduh, sudah Pak Santoso nggak bisa ngomong jadinya nih. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ini kan sudah tahap pra ini kan, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, saat saya mengamati, Bu Sarah, kita kasih kesempatan Pak Santoso ketawa dulu dah. Kita tutup dulu wajah kita dulu nih. Sebentar dulu Pak, sakit perut ketawa. Aduh. oke baik. Oke, saya lanjut ya. Oke, baik. Saat saya mengamati kompetensi percakapan coaching tersebut, Ibu sudah Lah, Bu Sarah, ketawa terus Pak Santosonya. Terkesima dengan kita berdua, Bu Sarah, proses coachingnya. sampai keluarin mataku. Ibu itu tertawa terus. Ini terharu saya, Bu Sarah, beneran deh. Aduh, ada aja. Oke, saya lanjut ya untuk hasilnya. Ibu sudah mengikuti alur Tirta dengan sangat baik. Ibu sudah dari lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Tujuannya sudah terlihat dengan jelas. Bagus dalam pemaparannya. Terdapat proses penyampaian tujuan dari coach ke coachee, sehingga coach dengan menggali kompetensi coachee untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi coachee. Pada alur identifikasi, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang menggali permasalahan yang dihadapi oleh coachee dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang dapat mengidentifikasi masalah si coachee ke standar seharusnya. Ibu sebagai coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang dihadapi coachee selama sesi percakapan berlangsung. Di alur rencana aksi, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Masih didengarkan kan Ibu Sarah? Biar saya lanjutkan ini. Baik, yang dapat menggali kemampuan coachee untuk mengutarakan rencana-rencananya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Misalnya tadi, saat melakukan percakapan dengan coachee, saya mengamati Ibu di bagian tanggung jawab masih perlu lebih dalam lagi untuk menggali komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya tersebut. Sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, sebaiknya Ibu sebagai coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang dihadapi coachee selama sesi percakapan berlangsung. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Oh iya Pak, saya juga setuju dengan pendapat Bapak. Saya mengakui saya masih perlu banyak berlatih untuk melakukan percakapan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta, terutama di bagian tanggung jawab, Pak. Lalu dari diskusi kita hari ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Ibu? Baik Pak, saya akan berlatih dan lebih banyak lagi menggali pertanyaan-pertanyaan, terutama di bagian tanggung jawab, Pak. Saya sebagai coach harus lebih dalam lagi membuat pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan pemetaan situasi
yang sedang dibicarakan antara coach dan coachee, serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada. Dan yang selain itu, yang bisa membantu saya, menurut saya Pak, yaitu rekan guru mata pelajaran yang juga masuk ke dalam kelas saya, dan tentunya guru itu tersebut juga mengenal baik murid saya. Mungkin begitu Pak yang akan saya lakukan ke depannya, khususnya untuk meningkatkan lagi performa saya, terutama di area tanggung jawab tadi Pak. Terima kasih kepada Pak Santoso sudah mau menjadi supervisor pada percakapan coaching yang saya lakukan tadi bersama murid saya. Baik, Ibu Sarah. Senang bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga Pak, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Ibu berdua. Walaupun ada kesalahan teknis ya, sedikit tidak apa-apa. Kita lanjut. Nah, untuk tahap berikutnya sebagai penutup percakapan antara supervisor dengan coachee, saya ingin bertanya kepada coachee atau murid Ibu Siti. Sebagai coachee, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Ya, saya Pak selaku coachee ya Pak ya. Ya, saya merasa lega sih Pak. Dan di situ saya juga bisa terbantu dalam memecahkan masalah saya. Apalagi masalah saya ini sekarang ya agak ribet juga ya Pak ya. Orang tua saya sekarang bekerjanya juga lesehan. Udah siap itu ya mau tidak mau saya harus menghadapinya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Sehingga dapat memudahkan saya untuk mengatasi masalah. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Siti. Baik, Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Siti dan Ibu Sarah. Demikianlah untuk kegiatan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu berdua. Selamat malam. Terima kasih kembali.